Oke, kali ini kita mau coba bedah salah satu kitab paling misterius yang pernah ada, Kitab Wahyu. Bayangin deh, ada naga kepala 7, monster keluar dari laut, malapetaka di mana-mana. Gila banget kan kelihatannya? Tapi sebenarnya, apa sih maksud dibalik semua gambaran yang dramatis ini? Nah, kitab ini, yang juga dikenal sebagai Apokalips Yohanes, itu kayak babak final dari Alkitab. Dan jujur ya, ini mungkin bagian yang paling bikin pusing buat dimengerti. Oke, biar nggak pusing, kita butuh beberapa kunci buat ngebuka kitab ini. Kunci pertama, kita harus tahu dulu siapa yang nulis dan dalam kondisi apa. Penulisnya ini namanya Yohanes, dan ceritanya dia dapat semua penglihatan ini pas lagi diasingkan di Pulau Patmos. Coba deh bayangin, sendirian di pulau terpencil, terus tiba-tiba dapat penglihatan yang epik banget, luar biasa kan? Dan ini nih yang penting banget. Yohanes nulis ini di tengah-tengah masa penganiayaan berat. Jadi ini bukan cuma cerita fantasi, ini adalah pesan yang lahir dari penderitaan nyata, yang penuh dengan harapan. Oke, kita udah pegang kunci pertama, konteksnya. Sekarang kunci kedua, kita harus ngerti genrenya yang unik banget. Genre ini namanya sastra apokaliptik. Kedengarannya serem ya, tapi intinya ini tuh cara orang zaman dulu buat bilang, "Hei, situasi emang lagi susah banget, tapi jangan nyerah, pertolongan bakal datang." Jadi, penting banget buat diingat, ini bukan buku sejarah yang harus dibaca secara harfiah. Anggap aja ini kayak pesan berkode, penuh simbol, yang tujuannya buat ngasih semangat ke orang-orang yang lagi tertindas. Nah, ngomongin soal kode, ini dia bagian paling serunya. Kitab Wahyu itu penuh sama bahasa simbol, dan yang paling utama, angka. Ada satu angka yang muncul terus-terusan, kayak petunjuk rahasia gitu. Angka berapa? Yup, angka 7. Di dunia Alkitab, angka 7 itu spesial. Artinya tuh kayak kelengkapan, kesempurnaan, sesuatu yang utuh dari Tuhan. Dan percaya deh, angka ini ada di mana-mana di Kitab Wahyu. Ada 7 jemaat, 7 materai, 7 sangkakala, pokoknya serba 7. Kayaknya Yohanes benar-benar mau bilang rancangan Tuhan itu lengkap dan sempurna loh. Oke, jadi banyak banget simbol, banyak angka. Terus gimana dong cara kita ngerangkai ini semua? Nah, ternyata ada beberapa cara pandang utama buat ngebaca kitab ini. Selama ratusan tahun, muncul 4 kacamata utama buat ngelihat Wahyu. Ada yang bilang ini cerita tentang masa lalu, kayak jatuhnya Roma. Ada yang bilang ini soal masa depan, akhir zaman. Ada juga yang melihatnya sebagai peta sejarah gereja, dan ada yang ngerasa ini semua cuma simbol abadi tentang perang baik lawan jahat. Terus, di antara semua penafsiran itu, apa sih inti pesannya? Apa the big idea yang mau disampaikan sama Yohanes? Di balik semua naga dan kehancuran itu, intinya adalah pesan harapan. Pesan yang mau bilang ke orang-orang yang lagi menderita, tenang, pada akhirnya kebaikan bakal menang dan Tuhan yang pegang kendali. Ini yang bikin kita mikir, ya. Kalau satu teks kuno aja bisa dibaca dengan begitu banyak cara, apa sih artinya memahami sesuatu? Kitab Wahyu seolah-olah ngajak kita buat nggak berhenti di permukaan, tapi buat gali lebih dalam dan nemuin harapan di tempat yang paling gak kita duga. Dan bukannya itu pelajaran yang relevan banget buat kita semua sekarang?